jalanan memang rame Bang Ali. Saya di nomor berapa ya? Di nomor 3 dari belakang mobil. Itu udah saya nyalip begini Bang Ale. Nyalip karena posisi rame kan. Saya mau cepet-cepet juga ya kan. Tapi nggak bisa cepet kan Bang Ale. Saya nyalip begini. Kejadian Bang Ale. Di kilometer 92 itu tabrakan beruntun Bang Ale. Wah. Blok. Untung sayanya nggak ada di situ Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian-kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ari. Ya, Bang Ari, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Iya. Perjalanannya gimana Bang? Tadi lancar sini ya? Alhamdulillah lancar. Tadi kena hujan ya kayaknya? Hujan. Ya, agak basah-basahan. agak basah-basah. Iya nih, Bekasi lagi cuacanya lagi cakung banget nih. Oke, Bang Ari ini driver online ya? Driver online. Oke. Nah, ini katanya Bang Ari kan pernah mengalami kejadian-kejadian mistis saat sedang bekerja ya, sedang bekerja jadi supir itu tadi. Nah, ini bisa di-spill sedikit dulu aja, seperti apa kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh Bang Ari pada saat kerja itu, Bang? Saya salah satu nyaris korban di KM 92. Yang selamat. Oh, yang kemarin. Yang kemarin ya. Oke, kalau nggak salah tanggal 11 ya. 11 ya. Tanggal 11 agak sorean kalau nggak salah ya. Oke. Wah, serem banget nih. Oke, kalau gitu disimpan dulu ceritanya, Bang Ari. Kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Bang Ari menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Wow, ini ya bikin merinding juga ya, apalagi salah satu korban yang selamat Bang Ari. Ya. Oke, kalau gitu Bang Ari udah siap bercerita ya? Siap. Oke, silakan Bang Ari. Ya, pertama saya sebelum di ekspedisi ini saya kerja seperti biasa. Ngelamar, nggak taunya dapat di ekspedisi. Kalau ekspedisi itu kan untuk pengiriman barang kemana aja, kayak ke Bandung, kayak ke Cikarang, kayak ke Cirebon, gitu kan. Ya lumayan lah gitu kan. Itu ya alhamdulillah hari pertama memang disuruh dapat telepon untuk pengiriman ke Cikarang. Cikarang berarti saya harus lewat jalur biasa dulu, ya kan. Jalur biasa di Kalimalang. Ya sepanjang Kalimalang itu berjalan seperti biasa aja. Untuk pengiriman malam kalau nggak. Pengiriman malam saya jalan memang sendiri kan, saya bawa sendiri kan mobil. Oh, nggak ada keneknya. Tapi sepanjang perjalanan ini tuh saya juga kanan kan Kalimalang itu. Nah di situ sepanjang jalan dari Cibitung ke Cikarang itu berjalan normal, tapi kok malam-malam saya lihat sebelah kanan kali kan itu ada perempuan memakai kebaya
pakai sanggu, Oke. warna hijau. Cuman kalau saya lihat gimana ya, aneh aja. Ini perempuan beneran apa perempuan gimana ya? Ya gitulah. Sepanjang perjalanan itu saya liatin deg-degan sih ya kan. Memang kan di sana kan lampu memang cukup gelap kan di sepanjang jalan itu. Ya udahlah, udah cabut buru-buru aja, udah sampai masuk tol lah. Masuk tol Cikarang karena mau pengiriman ke daerah Cipali. Ya udah sampai masuk tol Cipali. Ya, bismillah udah jalan seperti biasa. Nggak lama kemudian, kira-kira berapa menit ya, berapa kilo perjalanan, saya juga melihat juga. Itu kayak seorang petani, tapi kok petani kok malam-malam kok ada gitu. Sepasang kayak suami istri itu, ya kayak suami istri itu. Saya perhatiin, ini mau nyebrang apa mau apa gitu petani itu. Tapi memang udah pegangan begitu. Orang pakai topi caping, bajunya biasa, baju petani lah, begitu. Dia nyebrang tapi perasaan saya nggak napak begitu. Kakinya nggak napak. Cuman kalau manusia jalannya kan ketek gitu. Kalau dia nggak seret. Kayak melayang begitu. Astagfirullahaladzim. Cuma memang suasana kan malam gelap berkabut gitu, apa salah lihat apa gimana sayanya gitu kan. Cuman kok ada petani malam-malam buat apa ya kan. Oh jangan-jangan ya udah saya diam aja. Itu sepanjang perjalanan Cipali pengiriman barang saya cuma lihat itu doang ya kan. Ya udah saya coba tenang, masuklah, keluar, udah pengiriman barang, saya masuk tol Cipularang karena untuk pengiriman barang ke Bandung. Ya udah sepanjang perjalanan seperti biasa saya jalan pelan seperti biasa aja jalan. Ya udah saya mengalami lagi kayak mobil. Jadi mobil saya kan di depan. Saya rada lumayan Cipularang kan rada kencang sedikit lah, istilahnya nggak bisa pelan juga ya kan. Dari belakang memang kaca spion saya kelihatan itu ada mobil gitu. Udah ngasih dim, tak. Cuma saya diem aja. Saya biasa. Udah deket, udah terlalu deket banget. Saya pinggir ke kiri. Tapi sekilas pas dia lewat, tapi mobilnya nggak ada. Saya bilang, aduh, ini mobil pada kemana? Mobil yang itu kemana? Memang posisi mobil cuma saya doang yang satu. Yang lainnya nggak ada mobil lagi. Mungkin itu, iya. Mungkin Bang Ale kalau umpamanya ada mobil di belakang lagi, saya nggak terlalu takut ya kan. Saya bilang, ya ini mobil kemana? Mobil apa ini? Ya kan? Wah, itu udah perasaan jantung udah, aduh, deg-degan. Saya sendiri Bang Ale. Dan suaranya juga nggak ada? Nggak ada. Anjir. Suaranya nggak ada Bang Ale. Saya sampai bingung. Ini mobil kemana? Itu asli mobil di belakang saya. Pas nyalip nggak ada mobilnya. Wah, Bang. Ya, saya bilang, ada-ada aja kan perasaan dari rumah, perasaan biasa aja ya kan. Tapi udah masuk Cipularang begitu, perasaan udah ngedown aja. Udah perasaan nggak enak nih, perasaan nggak enak. Hawanya beda kan, karena malam juga ya kan, berkabut juga ya kan. Udahlah, jalan lagi biasa, udah biasa. Di tengah jalan kilometer berapa gitu Bang Ale, dari masuk kilometer 90 sampai 100 lah istilahnya ya kan, sampai 100. Itu saya habis mobil itu, saya ngeliat lagi Bang Ale. Itu jadi ada beberapa orang duduk di trotoar, bukan trotoar apa ya, pembatas jalan. Pembatas jalan itu besi kan. Besi itu saya juga nggak habis pikir malam-malam orang itu ngapain gitu kan. Kalau saya berdua saya bisa ngobrol sama teman saya. Cuman itu saya sendiri, saya diem aja gitu kan. Sampai saya liatin begitu Bang Ale. Itu ada berapa orang
5 orang Bang Ale. 5 orang, saya lihat ini manusia apa? Telanjang Bang Ale. Jongkok jadi jongkok gitu. Di besi itu kan besi kan, ada pembatasnya besi kan, itu pada jongkok Bang Ale. Telanjang. Ada yang sedakepan begitu, sedakepan tahu Bang Ale? Sedakepan. Astagfirullahaladzim ya Allah, ini apa pula? Ya udah saya bilang, nah udah Bismillah aja lah, ya kan. Udah sok saya perasaan gimana gitu ya. Ya udah nggak lama dari situ saya berhenti, tenangin diri dulu sebentar, ya kan. Udah tenangin diri dulu. Kebetulan ada warung di KM tersebut ya kan. Ya udah saya berhenti di situ, berhenti. Rest area, ngopi lah di situ. Kebetulan banyak supir juga ya kan, banyak supir juga. Ya udah saya bilang sama warung ya kan, warungnya juga bilang sama saya, Pak, iya Pak, kenapa? Bapak bawa siapa gitu? Di dalam mobil Bapak ada siapa lagi? Dalam mobil. Maksudnya apa ya Pak? Saya tanya tukang warung begitu dong, ya kan? Bapak bawa orang? Enggak, saya cuma sendiri doang. Tapi di mobil ada orang loh Pak, kata gitu. Nah itu Bang Ale gimana? Waduh, saya bilang, saya dari tadi nyetir sendiri, tapi dilihat orang saya berdua. Jadi selama ini saya nyetir dari tadi, berarti ditemenin apa gimana? Pikiran gitu kan, ya kan? Ya udah. Nggak lama Bapak itu bilang, Pak, di sini rawan, hati-hati, ya kan? Bapak diikutin istilahnya, Bapak ditumpangin gitu. Memang perasaan badan nggak enak Bang Ale, ini punggung gitu, kayak apa? Kayak ketempelan gitu apa gimana sih ya? Pakai ketempelan. Kayak berat gitu. Kayak berat, perasaan saya berat gitu. Cuman kalau orang lain lihat mungkin ya dia gitu kan. Ya udah. Ya si Bapak cerita. Memang sebelum kejadian itu pas Cipularang ini belum kayak sekarang, kan banyak pekerja yang meninggal. Mungkin korban lah istilahnya, korban yang belum ditemukan. Makanya beliau mungkin sekitar berapa orang, 5 orang 6 orang yang duduk di situ telanjang mungkin ya. Bapak itu bilang begitu. Ya udah, makanya tuh saya bilang yang benar Pak, iya Pak gitu. Bapak kalau umpamanya ini, coba Bapak balik ke mobil ya kan, lihat, Bapak bacalah istilahnya, biar gimana ya, biar Bapaknya tenang, biar aman gitu kan. Dari lampu mobil juga saya juga cerita sama beliau ya kan, itu mau celakain Bapak, cuman Bapak mungkin ada pertolongan. Dari mobil itu udah ketahuan katanya gitu kan, dari mobil ke orang ya kan. Ya udah saya diam aja Bang Ale. Ya udah Pak, makasih, saya bilang gitu kan. Saya terusin ngopi ya kan, habis ngopi kita jalan lagi tuh. Karena perjalanan masih cukup lumayan jauh ya kan. Ya udah saya jalan. Gak lama kemudian saya lihat lagi Bang Ale, sosok orang lagi. Masih di Cipularang? Di tempat Cipularang itu. Di Cipularang itu jadi apa ya, kalau yang tadi di Cipali kan seorang suami istri ya, petani. Kalau ini mah kayak orang biasa kan. Kalau bus biasanya turunin penumpang di pinggir jalan. Bus nakal itu ya kan. Makanya itu saya bilang mungkin ada orang bus kali turunin penumpang itu. Ya udah saya diam aja sembari nyetir kan. Kalau bawa mobil dari jauh kan kelihatan Bang Ale, itu manusia. Pikiran saya manusia ya kan. Cuman malam-malam kenapa ada orang di situ? Ya udah kira-kira berapa meter, saya lihat memang kakinya nggak ada satu Bang Ale. Oke. Kakinya nggak ada satu. Difabel ya. Iya, kakinya nggak ada satu. Dia mau nyebrang Bang Ale, nggak ada tongkatnya. Dia nyebrang lari Bang Ale. Itu gimana? Nyebrang lari dengan kaki satu. Waduh, saya bilang astagfirullahaladzim ya Allah. Aku bilang ini apa lagi, saya bilang ya kan. Waduh,
Ini udah tangan udah istilahnya udah gemeteran juga ya kan. Udah gemeteran ini. Apalagi saya bilang gitu ya kan. Aduh, aneh-aneh aja ya kan. Cuaca udah begitu, cuaca udah kalau udah malam kan udah cukup lumayan berkabut ya kan. Udah jarak pandang juga udah kurang ini. Udah keluar, besoknya saya pulang memang nggak terjadi apa-apa Bang Ale. Nggak terjadi apa-apa, berjalan lancar sampai Jakarta. Udah normal biasa. Nggak lama kemudian, berapa minggu kemudian, saya dapat kiriman lagi ke Bandung lagi. Masih daerah Bandung lagi ya kan. Ya udah siap. Ya udah kita jalan lah, berangkat ngambil barang. Ya kita jalan malam seperti biasa. Ya udah masuk Cipularang lagi Bang Ale. Memang perasaan kok malam ini tumben beda suasana beda. Apa karena dingin ya kan, karena udah malam kabut juga udah lumayan ya kan. Ya udah saya perasaan nggak enak nih Bang Ale. Udah masuk Cipularang soalnya kan. Ya udahlah terus saya jalan. Bener Bang Ale, di kaca spion saya apa perasaan saya doang itu ada sosok perempuan, tapi dia bisa di sebelah kanan saya kan, itu kan pakai mobil Bang Ale. Itu kelihatan dari saya, itu jelas banget Bang Ale. Ini perempuan beneran, nggak mungkin. Katanya kayak kuntilanak Bang Ale. Oh, kayak terbang begitu di sebelah kanan. Saya lirik begini. Bang Ale udah pernah dengar suara kuntilanak Bang Ale? Ya, kalau saya di pernah. TV udah. Di TV. Kalau saya beneran asli Bang Ale. Asli melengking di kuping, katanya jauh. Katanya itu deket Bang Ale. Oh. Wah, astagfirullahaladzim, ada aja ya kan. Di kaca spion masih ada terus Bang Ale. Udah banyak-banyak istighfar aja lah. Udah terus jalan, hilang sendiri Bang Ale. Mobil tuh mati semua Bang Ale. Mati lagi. Ke kiri, untung rest area nggak terlalu jauh lah, pinggir sedikit. Padahal mobil nggak apa-apa seperti biasa ya kan, saya bawa. Ya udah saya turun aja lah dulu, saya periksain. Tapi badan masih merinding karena posisi saya sendiri, ya kan. Malam pula, ya kan. Ya udah, saya kontrol mobil, gak apa-apa mobil. Semua berjalan lancar semua. Saya starter, alhamdulillah hidup lagi Bang Ale. Hidup lagi. Ya udah, masuk rest area, itu kan gak jauh dari rest area. Saya masuk, cuci muka dulu lah, udah santai-santai dulu ya kan, santai dulu. Karena masih istilahnya masih shock, trauma, takut lagi ya kan. Nah, kuntilanak ada di samping, kita gimana caranya ya kan. Ya udah cuci muka, kita jalan lagi karena mobil udah posisi udah hidup lagi kembali kan. Udah sepanjang perjalanan itu seperti biasa, udah mulai kabut masih terus ya kan, karena posisi malam juga dingin ya udah. Itu dari kejauhan saya lihat lagi Bang Ale. Oke. Itu kelihatan ini putih di tengah jalan Bang Ale. Bukan pembatas jalan apa? Yang warna putih-putih itu. Oh, kayak model zebra cross. Iya, tulisannya zebra cross ya. Kalau zebra cross ada jalan raya. Kalau ini kan garis untuk jalur 1, jalur 2, jalur 3 ya. Oh iya. Cuman posisinya yang saya lihat, apa karena kabut apa gimana, saya pakai lampu jauh. Itu kayak kalau jalur itu kan yang posisi putih kan lurus begini. Kalau dia melintang begini Bang Ale. Oh iya. Melintang, dibilang bantal apa karung saya kurang tahu. Saya deketin Bang Ale, saya penasaran. Baru kejadian tadi, saya deketin Bang Ale, saya lihat Bang Ale
Oke. Lihat begini, pocong Bang Ale. Oh. Pocong tiduran. Orang pocong biasanya berdiri begini. Kalau saya ngelihat pocong tiduran. Oh, jangan-jangan jenazah. Kurang tahu juga. Cuman saya pastikan. Saya lihat Bang Ale. Saya lihat. Ini pocong, ini pasti pocong gitu. Pocong. Saya lihat pocong beneran. Udah, saya cabut udah. Cabut. Saya nggak bisa laporan. Ada pocong nggak mungkin sama apa petugas jalan raya ya kan. Gitu ada orang tiduran. Cuman saya bilang orang tiduran. Kayak orang tiduran cuman pakai baju putih. Tetap pakai pocongan begitu. Seperti pocong emang itu. Saya yakin pocong. Terus jalan terus udah kebut aja dah. Bismillah aja deh kebut aja dah. Udah Bang Ale. Kejadian lagi mobil mati lagi Bang Ale. Oke. Pinggirin lagi tapi hidup lagi langsung. Hidup lagi. Jalan Bang Ale. Seperti biasa. Udah sampai lagi keluar tol lagi udah pengiriman barang tuh. Karena pagi pulang kan. Ya sudah keluar tol, udah pengiriman barang, kita ngepul kan, saya telepon temen nih, bro, mobil mati mulu emang nggak diservis sama kantor, ente tahu sendiri katanya gitu kan, tiap minggu tiap berangkat perjalanan pasti diservis tuh mobil, tapi hari ini 2 kali mati mobil gua, bilang gitu, temen bilangnya itu udah diservis kok. Servis rutinnya kan ada, coba aja lihat gitu. Ya udah, kita sembari ngopi Bang Ale, kebetulan di warkop. Tuh orang warkop, warung kopinya ngeliatin aja Bang Ale, ngeliatin aja. Saya nggak curiga juga kan, dia ngapain ngeliatin saya ya kan? Ya udah, akhirnya bapak itu bilang, Pak, iya Pak, saya bilang gitu. Kenapa? Bapak nggak enak badan. Saya lagi gak enak badan, tapi di rumah sih pas berangkat sih sehat-sehat aja. Cuman pas masuk kemari, kenapa tiba-tiba badan gak enak? Bapak, ada orang makhluk halus, katanya gitu. Di belakang bapak gak ngelihat. Bapak kok tahu saya bukannya saya orang pintar, tapi saya bisa. Oke. Iya, ya bapak itu bilang gitu ya. Saya kan penasaran. Yang bener Pak, Bapak diikutin dari tadi sama kuntilanak itu. Oh. Wah, Iya. ya, merinding lagi Bang Ale. Waduh, badan perasaan udah tengkuk berat, pantasan berat Bang Ale. Pak, kalau boleh saya minta tolong disingkirin. Bapak bisa disingkirin, gitu. Makhluk halusnya gitu. Gimana caranya Pak? Saya bilang gitu. Nanti saya panggilin dulu sebentar kata gitu. Cuma dikasih air putih doang Bang Ale. Oke. Sama si tukang warung ya. Tunggu sebentar kata gitu. Ya kasih air putih. Saya suruh cuci muka lah istilahnya. Cuci muka semuanya. Sekalian baca ya, baca. Memang sepanjang jalan itu Bapak udah keterlaluan. Bapak ngeliat apa aja di sepanjang jalan Cipularang itu? Kayak gitu. Ya sepanjang jalan saya lihat pocong, kuntilanak. Itu dia Pak, kuntilanaknya ngikutin Bapak. Ya udah, Bapak itu kasih, minum airnya dulu. Ya udah baca. Langsung cuci muka Bang Ale. Teman juga bilang mobil mati mulu karena mungkin itu dia juga. Makanya bapak itu juga bilang mobil mati karena belis apa? Iblis apa setan? Saya kurang tahu. Bilangnya setan itu yang buat biar bapak celaka. Waduh, saya bilang kalau memang begitu gimana? Saya bilang, duh. Ya Pak, saya minta tolong Pak, tolong diiniin. Ya udah saya tolongin, makanya saya dikasih air. Kasih air ya, alhamdulillah Bang Ale, udah agak mendingan. Cuman rasa shock masih ada istilahnya ya kan. Udah istilahnya udah berkali-kali udah ngelihat begituan ya kan. Apalagi itu di malam yang sama ya kan. Udah
Nah, saya tidurlah istilahnya. Udah agak mendingan Bang Ale. Udah agak mendingan. Besok paginya bangun, saya ke bapak itu lagi. Oke. Saya minta izin, gimana, masih ada apa enggak, ya kan? Masih ada apa enggak? Tapi beliau bilang nggak ada, cuman mau pulang Jakarta, hati-hati panjang perjalanan Cipularang menuju Jakarta, banyak-banyak berdoa. Saya bilang ya Pak, ya udah. Sebelum pulang saya juga dikasih juga air putih lagi Bang Ale, sama air di dalam botol lah. Enggak, di botol Di air botol. mineral water. Air mineral di dalam. Ini bawa aja. Sebelum pergi saya Allahu alam ya, dikepretin ke mobil Bang Ale. Oke. Dikepret-kepretin dulu ke air, apa? Ke mobil. Ke mobil di depan gitu sama di belakangnya. Biar kata bapak apa ya? Biar nggak terjadi apa-apa, jadi selamat sampai tujuan ke rumah. Ya udah saya ikutin. Ya udah siram, saya minum lagi kan. Ya udah berdoa. Saya pulang Bang Ale, ya kan? Saya pulang, kejadian nggak ada jadi apa-apa Bang Ale di Cipularang itu. Tapi setelah perjalanan di kilometer berapa? 92 itu memang jalanan memang rame Bang Ale. Saya di nomor berapa ya? Di nomor 3 dari belakang mobil. Itu udah saya nyalip begini Bang Ale, nyalip karena posisi rame juga. Saya mau cepet-cepet juga ya kan, tapi nggak bisa cepet kan Bang Ale. Saya nyalip begini. Kejadian Bang Ale di kilometer 92 itu tabrakan beruntun Bang Ale. Wah, blok. Untung sayanya nggak ada di situ Bang Ale. Kalau ada coba saya Bang Ale, aduh. Berarti posisi Bang Ari di belakang. Iya, posisi saya nomor 1 dari kejadian ini. Dari truk itu Truk ya, truk. Orang, saya. Oh. Ya udah, saya kiri padahal jalan macet Bang Ale. Masih dilindungi kali saya. Ya udah saya ambil, saya lewatin. Nggak lama saya lewatin, blok. Mobil pada mental Bang Ale. Kebayang ya kejadiannya pada saat itu. Iya, wah, saya pinggir lah. Penasaran saya lihat. Itu udah banyak juga, banyak. Ada berapa puluh mobil ya. Yang di atas ada, yang mental ke bahu jalan ke sananya ada, ke seberangnya ada. Ya udah Bang Ale. Hampir dalam hati, ya Allah, selamat. Ya kan, kalau nggak, aduh. Itu mobil pada berantakan semua. Nggak berapa puluh ya, berapa mobil sih kisaran kemarin itu yang numpuk tuh Pak? Ya lumayan Yang banyak numpuk di sih, atas. belasan ya kalau nggak salah. Belasan ya. Itu sampai segitu Bang Ale. Dari 3 mobil saya nyalip sebentar, saya lewatin, kejadian Bang Ale. Dak. Tapi pada saat itu Bang Ari turun atau gimana nih? Jadi pas saya nyalip, pas udah kejadian gitu saya ke kiri karena posisi mobil kan udah nggak ada semua. Okay. Cuman saya doang sendiri. Istilahnya cuman sama di belakang mobil kan truk, mobil orang, mobil saya. Saya nyalip, orang itu ikutan. Pek. Dar. Saya ke pinggir Bang Ale. Pinggir lihat kejadian itu. Wah, bilang kalau saya bisa bawa orang yang luka-luka karena mobil perusahaan Bang Ale. Saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma ngeliatin doang kejadiannya. Alhamdulillahnya saya nggak apa-apa. Suasana pada saat itu ya masih kayak hujan ya, rintik-rintik. Iya. Walaupun di sana kan di tol Cipularang itu hujan sedikit pun berkabut walaupun siang. Ya kan memang kalau hujan kan cuaca kan juga rada gelap. Jadi mendung begitu kan, rada berkabut juga kan. Ya udah, saya pinggir Bang Ale. Saya lihat entah itu korban berapa karena saya
Saya juga takut juga Bang Ale. Karena kan takut jadi gimana ya? Saya lagi bawa mobil. Iya, jadi saksi lah atau Iya, apa takut gitu. iya satu saksi, dua cuman trauma gimana ya? Kalau posisi saya ada di situ, kejadian itu saya kena, udah nggak tahu gimana ya kan. Ya alhamdulillahnya saya pinggir, saya bengong aja Bang Ale. Bari ngeliatin itu mobil karena udah nggak ada lagi, karena mungkin jalanan udah ditutup karena banyak mobil yang mental, ada yang mental ke atas, ada yang di atas, itu posisinya gitu. Padahal posisi lagi macet Bang Ale. Aduh, saya bilang, ya Allah, alhamdulillah selamat, bilang Bang Ale. Kalau enggak ya udah nggak bisa pulang, nggak bisa sampai cerita begini Bang Ale. Udah perjalanan dilanjutkan ya, saya perjalanan di rumah lanjutkan. Abang nanya lagi Bang. Abang kan sebetulnya saya punya kakak. Beliau bisa. Oke. Tapi bisa menerawang gitu. Bisa ya. iya, bisa menerawang. Ri gitu. Kenapa? Manggilnya AA kan. Kenapa? Kalau pergi dari luar, wudu dulu. Kenapa? Ada yang ngikutin lagi Bang Ale. Kejadian di TV dilihat sama dia, ya kan? Kejadian di kilometer 92 itu dilihat sama dia. Cuman saya juga, emang kenapa? Itu banyak yang ngikutin Ari. Ikutin apa? Pokoknya banyak deh. Mendingan sekarang mandi ngambil air wudhu. Ya dia seperti biasa dia diinin lah, diminum. Ya udah saya minum airnya. Tenang Bang Ale, udah tenang. Cuman dilihat di TV di kayak kilometer 92 itu kan kejadian begitu, saya juga masih apa ya? Masih shock lah ya. Masih shock banget ya kan, karena kan istilahnya ngelihat langsung beda sama di TV. Ya, ya udah sampai situ saya cuma geleng-geleng kepala aja. Ya alhamdulillah masih selamat. Ya udah semenjak itu abang bacain, ya udah badan udah istilahnya udah fresh lagi ya, alhamdulillah fresh lagi. Tapi memang Bang Ari jadi supir ekspedisi ini masih sampai sekarang ya? Iya. Berarti kan kalau masih baru kemarin itu kan ya. Berarti sebelumnya jadi supir apa nih Bang? Dari supir pribadi. Supir pribadi. Jadi beralih ke supir ekspedisi ini. Ekspedisi ya. Itu nganter-nganter barang seperti apa sih Bang? Kalau ke luar kota gitu? Mesin. Jadi tergantung pesanannya, kita nggak bisa bilang Bang. Oke. Ya, apapun barangnya kalau disuruh tugas kan ada catatannya. Hari kirim ke sini bawa ini, ya kan, bawa berapa barang. Kayak umpamanya contohnya bawa AC apalah gitu kan, kita kan nggak tahu bawa AC. Ya udah pokoknya saya kirim aja ke sana Bang Ale. Entah itu kemana, ya pokoknya saya kirim aja jalannya. Gitu. Tapi mungkin pada saat kejadian di awal ini nih, yang pertama, yang ke Bandung yang pertama digangguin oleh kayak orang yang nyebrang, terus siapa nenek-nenek itu tadi. Nah itu sebelumnya tuh memang Bang Ari nggak pernah ngelihat atau mengalami kejadian-kejadian mistis nih sebelumnya? Belum pernah, sepanjang perjalanan itu sebetulnya belum pernah. Cuman di hari itu saya juga bingung. Perasaan dari rumah kan saya bilang nggak apa-apa. Ya baik-baik aja nggak apa-apa. Cuman pas udah sampai Cipularang, perasaanku nggak enak gitu. Mungkin ya itu mungkin ya yang bisa jadi salah satu penyebab banyaknya kecelakaan-kecelakaan di tol Cipularang itu. Bahkan saya pernah baca di salah satu berita atau artikel lah gitu di Google bahwa itu pada saat yang korban kecelakaan yang selamat itu mereka rata-rata melihat ya itu tadi kayak ada yang nyebrang gitu, tiba-tiba akhirnya kan dia kaget, rem mendadak, dikirain manusia gitu. Nah itu banyak juga tuh udah beredar di berita-berita di Google gitu. Iya. Cuman yang nyaris hampir itu mobil
mobil itu yang hampir saya hampir itu mobil yang nggak ada, itu yang saya bilang itu Bang Ale. Itu sih yang ngeri banget ya. Mobil nggak ada, cuma saya doang berdua sama dia. Itu yang paling, soalnya sama-sama bawa mobil. Gak mungkin sosok mobil kelihatan sama saya dari kaca spion, mobil dari jauh ada, tapi pas nyalip gak ada mobilnya. Itu dia. Itu yang paling saya udah. Jadi biasanya kan mobilnya kalau misalkan ngelihat nih mobilnya kayak mobil jadul gitu loh, bis kan pernah ada kejadian juga kalau nggak salah di tol Cipularang juga ya, dimana orang ngelihat mobil yang bentukannya itu mobil lama usang gitu, terus dan ngelihat orang-orang di dalamnya itu kayak ada orang tapi dalam keadaan apa ya, wajahnya itu ya kayak wajah-wajah orang yang udah meninggal, pucat semua gitu. Nah itu gimana kalau ngelihat kayak gitu Bang kejadiannya? Ini kan nggak ada nih mobilnya, cuma lampu dim aja nih, dia ngasih tanda tek 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 tek, tiba-tiba nyalip dan mobilnya nggak ada. Nah kalau misalkan ditampakin oleh mobil yang kayak gitu, aduh, saya juga kabur Bang Ale. ya pasti kabur ya, karena bawa mobil nggak mungkin langsung tancap gas. Iya, untungnya nggak satu mobil sama saya, beda mobil. Kalau memang itu kejadian ke saya, kecuali sayanya ada di dalam bus. Aneh. Kalau dalam bus berarti bareng sama mayat semua. Iya. Ya kan Bang Ale? Syukur-syukur itu mobilnya, saya nggak naik mobil itu, saya nggak ketemu mobil itu. Kejadiannya memang ada, cuman bus banyak yang kebakar. Iya, itu katanya korban yang bus kebakar. Kebakar, ya? Emang berapa tahun yang lalu kalau nggak salah ya, bus ada yang kebakar begitu. Cuman saya nggak pernah ngalamin, nggak ngelihat itu. Cuman yang lampu mobil itu yang asli itu mobil pribadi, mobil pribadi itu yakin saya mobil. Oke. Nah, saya penasaran sama si yang pocong tiduran ini nih, Bang. Waktu ngelihat kan sempet Bang Ari agak minggir nih, mastiin lagi nih si ini pocong ini benar-benaran pocong apa karung atau apa gitu. Pocong saya yakin. Memang dari jauh itu kayak bantal. Bantal bukan bantal, guling. Kayak guling, tapi dilihat dari jauh, saya perhatiin, saya pasang lampu jauh. Kok kayak karung, kayak melintang, bukannya garis putih lurus, ini melintang gitu. Saya udah merasa aneh tuh. Saya belum pernah lihat pocong tiduran Bang Ale. Kalau pocong terbang ya cuman kalau pocong tiduran di jalan tol, perasaan nggak mungkin. Cuman saya kejadiannya, saya sendiri saya ngelihat, saya telongok begini Bang Ale, saya lihat begini, itu pocong beneran Bang Ale. Pocong tiduran melintang. Untung saya nggak tabrak Bang Ale. Dengan wajah tertutup. Wajah begini, cuman nggak arah ke mana ya, nggak ngelihat ke saya. Kalau ngelihat ke saya mungkin bisa ngerem mendadak saya Bang Ale. Itu pun saya mau tabrak Bang Ale. Penasaran saya, makanya saya deketin itu, entah karung, penasaran sayanya. Itu karung apa gitu kan. Udah. Nah kalau sosok yang ini Bang, yang apa, yang lari ya, yang lari ini kan berarti kalau misalkan, mohon maaf nih, kalau orang yang difabel ya, mungkin dia kalau tanpa kaki satunya lagi dan tanpa tongkat pasti jalannya gini dong, gitu. Gak mungkin bisa lari. Gak mungkin bisa lari, pasti lari juga tek gitu. Nah ini pada saat ngelihat itu dia benar-benar lari melayang atau lari lompat-lompat gini? Kayak punya kaki dua Bang Ale. Kakinya cuma satu, tapi pas dia jalan kakinya jadi kayak, jadi gini kali ya. Iya, kurang tahu. Pokoknya penglihatan saya itu jalannya cepet, nggak kayak orang, maaf ya, nggak kayak orang nggak ada kaki. Padahal nggak ada kakinya Bang Ale, satu. Kan dari sebelah sana berarti belah kanan kan. Saya arah Jakarta dari Bandung ke Bandung, berarti kakinya nggak ada, ngadep ke saya. Itu orang kakinya nggak ada.
Tapi larinya cepet Bang Ale. Kalau orang begitu, tadi juga saya ngalamin juga sepasang petani ya. Begitu juga petani juga, ya kan. Nggak terlalu gimana ya. Pasti lah kalau saya bilang udah setan pasti udah pengganggu, mau nyelakain. Cuman alhamdulillah nggak bisa celakain saya. Ya Tapi kan? nggak ngeliat wajahnya. Nggak lihat. Kalau yang itu kok. Kalau yang petani pakai caping kan. Kalau yang ini enggak, polos seperti biasa. Kayak yang tadi saya bilang, bus nurunin penumpang. Nah, saya bilang gitu. Cuman orang kakinya nggak ada satu, larinya cepet. Lanjut lagi, yang beberapa sosok orang-orang nih Bang ya. Iya. Berdiri di pembatas jalan. Bukan berdiri, duduk. Oh, duduk ya, duduk dengan bersedekap begini. Iya. Dan mereka tanpa busana. Tanpa busana telanjang bulat atau pakai celana? Separuh ada yang telanjang, yang duduk telanjang. Yang saya ingat ya, yang duduk sedekap gitu, bukan duduk, jongkok. Jongkok itu ada 3 orang, kalau nggak salah itu ada 5 orang ya. Yang lainnya pada berdiri. Itu saya deketin Bang Ale. Saya deketin orangnya Bang Ale. Itu benar. Saya liatin, ini orang apa-apaan, kok pada telanjang, saya bilang gitu kan. Ya itu dia, mungkin korban dari proyek jalan tol ya, itu. Kita kurang tahu juga ya kan, gitu. Beliau ngapain ya kan. Itu, makanya saya bilang nggak mungkin ada orang telanjang malam-malam, apalagi rame-rame. Itu pasti makhluknya lah, saya bilang gitu. Tapi kelihatan kayak kerja mereka atau gimana? Duduk aja Bang Ale, nggak kayak kerja, duduk. Tatapan wajahnya kosong, pada pucet gimana Bang Ale. Jadi mobil saya deketin deket pembahu jalan itu, deket besi. Saya pengen tahu ini orang apa bukan gitu kan. Orang gila nggak mungkin Bang Ale malam-malam telanjang. Masa orang gila 5 orang, 6 orang. Saya bilang udah, ini pasti korban. Saya bilang korban. Saya minta tolong, saya kurang begitu tahu dia. Pokoknya saya lihat, wah udah, orang telanjang pada duduk. Ada yang duduk, ada yang sedakepan, ada yang berdiri. Cuman mukanya rada pucet gitu lah. Tapi andaikan kalau misalkan Bang Ari nih nggak ketemu sama si tukang kopi ini ya, nggak ditolong, istilahnya kan Bang Ari ini ditolong ya, ditolong sama si tukang kopi ini, kayak dikasih air yang udah dibaca-bacain itu tadi. Nah, kemungkinan nih kita nggak tahu takdir ya Bang Ari. Pas ketika Bang Ari nggak ketemu orang ini, tiba-tiba terjadi peristiwa yang di kilometer 92 itu. Allah alam ya Bang ya. Nah itu pertolongan Tuhan ya. Ya, pertolongan Tuhan. Yang datang melalui si tukang kopi ini. Itu. Alhamdulillah Bang Ale. Kalau seumpamanya kejadian, saya nggak mungkin juga lagi di sini ya. Mungkin dia emang udah paham dia ya, udah ngerti nih bakal mungkin ada sesuatu yang akan terjadi. Ya bukannya kita mengamini hal-hal yang seperti itu ya. Bisa kita lihat dari dia gitu ingin menolong dan ya alhamdulillah Bang Ari nggak kenapa-napa gitu. Alhamdulillah, makanya ya berkat pertolongannya ya dari Allah juga, berkat melalui beliau tukang kopi gitu, ya bisa sampai di sini Bang Ale. Ya kan? Bisa bercerita juga. Ya. Tapi pada saat kejadian itu berarti orang-orang ini pada keluar semua dari mobil atau banyak yang teriak? Banyak yang teriak Bang Ale. Banyak yang teriak. Tapi pada banyak juga yang pada keluar semua. Mobil juga belum bisa lewat Bang Ale, karena kan plok. Banyak. Dan kabarnya yang meninggal 1 ya? 1 kalau nggak salah gitu kan kabarnya. Saya kalau pas udah begitu kejadian, saya lihat, saya juga takut Bang Ale, serem ya kan, apalagi langsung ngelihat kejadian begitu, nggak bisa, aduh gimana, udah mendingan istilahnya yang penting udah tahu, udah cabut, udah pergi tulang lenggang ya. Ya benar, berarti masih dilindungi Bang ya. Alhamdulillahnya Bang Ari dilindungi dan mudah-mudahan kalau ada pekerjaan nganter barang lagi keluar kota ya
jangan berharap di ini Bang ya, apa namanya, kita jauh-jauh deh dari yang kayak gitu ya, amit-amit ya. Semoga perjalanannya lancar. Amin. Ini memang Bang Ari ya, kita kalau ngelihat atau kita dengar berita, baca-baca berita juga di mana, memang tol Cipularang ini kan terkenal ya dengan angkernya gitu. Iya. Bahkan sempat dijadikan film Viral. juga. Kilometer berapa sih? 97. 97. Nah, itu kan pernah difilmkan juga tuh. Bahkan pernah kejadian juga kalau nggak salah istri Saipul Jamil ya, Saipul sama Jamil, istrinya. Ya, istrinya meninggal di situ. tempat. Mana keadaan lagi hamil juga. Tapi kalau nggak salah Saipul Jamil ini di kilometer 91 ya. 91 gitu. Jauh udah deket-deketan, jadi cuma sekilo gitu sampai kilometer 100 itu memang dalam keadaan tol itu ya. apa keadaannya tuh ya harus hati-hati karena nggak tahu katanya belok-belok gitu apa gimana. Belok-belok sih enggak Bang. Jadi agak nikung agak naik turun ya. Naik turun. Cuman kelihatan kalau kita bawa mobil nggak terasa. Cuman pas tanjakan terasa. Cuman dari arah Bandung ke Jakarta banyak turunan Bang Ale. Banyak turunannya. Pernah juga kejadian lagi Bang Ale. Hampir mati saya Bang Ale. Itu truk saya ada di belakangnya. Hampir saya bilang ya Allah, mana hujan, wiper udah cepet begini ya kan. Alhamdulillah, set, berkat Allah, orang udah pasrah sayanya, udah nggak, orang udah turunan begini, truk jalannya lambat begini, set, alhamdulillah, itu di kilometer yang sama Bang Ale. Pokoknya dari arah Bandung itu kan terbalik, kalau kita kan dari kilometer 90 ke 100, kalau dia kan dari 100 ke arah 90, kayak Saipul Jamil kan di kilometer 91, berarti mau arah Jakarta mau kilometer 80 ya kan. Gitu. Iya, memang harus di situ kita harus beberapa sebulan 2 bulan yang lalu saya sempat ke Bandung juga. Memang kalau lewat Cipularang itu karena udah sering denger, saya nggak berani ngebut. Iya. Pelan-pelan aja udah ambil kiri. Iya. Ya ngeri kejadian karena udah denger beritanya, terus udah nonton filmnya juga gitu. Dulu kan ya tahun berapa itu filmnya 2010 apa 2012-an kayaknya filmnya itu nongol. Memang pokoknya kalau udah masuk Cipularang kilometer 90 sampai 100, kalau 100 kesananya kan pada larang udah rada aman, udah masuk Bandung. Memang hawa udah kurang begitu enak Bang Ale. Apalagi malam udah pokoknya semua berhati-hati lah, nggak di tol Cipularang aja sebenarnya, di mana aja kita dalam berkendaraan ya waspada dan harus tetap hati-hati, jangan sampai nggak pasang seat belt gitu. Dan kalau ngantuk istirahat, jangan dipaksakan jalan ya. Saya juga gitu, kalau saya pulang kampung bentar-bentar berhenti karena ngantuk kan saya kalau bawa mobil. Oke, Bang Ari, dari sini Bang Ari ada yang perlu disampaikan lagi nggak nih, kira-kira ada yang kurang mungkin dari ceritanya atau ada yang kelewat nih, mungkin mau ditambahkan silakan, atau pesan-pesannya ke penonton di rumah kalau ada silakan. Kayaknya nggak ada deh. Ada, cukup. Buat istrinya mungkin ada mau apa, salam-salam. Nggak ada. Sayang-sayangan. Nggak ada ya. Cuman doain aja biar selamat untuk bekerja, cari nafkah. Oke, Bang Ari, terima kasih. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Ari. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ari, terima kasih Bang Ari. Terima kasih banyak udah dapat hadir di sini. Ya, sama-sama Bang Ari, saya makasih banyak. Sampai jumpa.